Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Amalia Qori dari kelas 6C dengan NPM E21352239950. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen korban massal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Disaster Management dosen pengampu Bapak Edi Setiawan, Esos MSI. Yang akan saya bahas terkait manajemen korban massal yaitu pengertian korban massal dan sistem penanganan korban massal. Langsung saja kita ke pembahasan pertama yaitu pengertian korban massal. Pengertian korban massal. Korban massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah yang relatif banyak karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan fasilitas, sarana, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari. Lalu apa sih penyebab timbulnya korban massal? Yang pertama itu ada bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa yang terjadi akibat kerusakan atau ancaman ekosistem dan telah terjadi kelebihan kapasitas komunitas yang terkena dampaknya. Contohnya itu tsunami, banjir, letusan gunung api, gempa bumi, topan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada bencana buatan manusia atau akibat ulah manusia, yaitu penyebab secara langsung yang ditimbulkan karena aktivitas manusia. Contohnya seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan industri, kecelakaan kereta api, pesawat, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada bencana khusus. Bencana khusus dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu ada tipe menyebar ke wilayah yang luas, yaitu penyebaran polusi radioaktif dan bahan-bahan beracun. Yang kedua tipe kompleks, yaitu terjadi bencana yang kedua, ketiga, dan penyebarannya. Yang ketiga itu ada tipe gabungan atau campuran, yaitu campuran bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Yang keempat tipe jangka panjang, yaitu memerlukan waktu pengecekan lokasi kejadian dan penyelamatan korban. Yang selanjutnya itu ada sistem penanganan korban massal. Yang pertama itu ada pentata laksanaan bencana korban massal yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pencarian dan penyelamatan atau search and rescue atau SAR. Yang pertama melokalisasi korban, yaitu menentukan korban dan keberadaan korban di area bencana. Yang kedua memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat pengumpulan atau penampungan jika diperlukan. Yang ketiga memeriksa status kesehatan korban atau triase di tempat kejadian, yaitu melakukan pemeriksaan cepat untuk menentukan kondisi kesehatan setiap korban. Yang keempat, memberikan pertolongan pertama jika diperlukan atau seperti memberikan CPR. Yang kelima, memindahkan korban ke pos medis lanjutan jika diperlukan, yaitu membawa korban yang memerlukan perawatan medis lebih lanjut ke pos medis atau fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Yang kedua itu ada perawatan di lapangan yang terdiri dari satu triase, yaitu tindakan penentuan prioritas korban secara segera dan cepat. Yang kedua, pertolongan pertama. Yang ketiga, pos medis lanjutan, yaitu menyediakan fasilitas medis sementara di dekat lokasi bencana untuk menangani korban yang memerlukan perawatan medis lanjutan sebelum mereka dapat dievakuasi. Yang terakhir yaitu ada pos penata laksanaan evakuasi, yaitu mencakup tahap akhir dalam sistem penanganan korban massal yang melibatkan proses evakuasi korban dan lokasi bencana ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, dari sistem penanganan korban massal ada triase. Triase adalah proses penilaian dan pengelompokan korban berdasarkan tingkat keparahan cedera atau kondisi medis mereka untuk menentukan prioritas perawatan dalam situasi darurat atau bencana massal. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya medis yang terbatas dan memastikan bahwa pasien yang membutuhkan perawatan segera dapat mendapatkannya secepat mungkin. Dari triase ini dibagi menjadi 4, yaitu ada triase merah, triase kuning, triase hijau, dan triase hitam. Triase merah yaitu korban yang memerlukan perawatan segera karena kondisi mereka yang mengancam nyawa atau kondisi yang kritis. Contohnya itu seperti serangan jantung akut, cedera kepala berat, pendarahan hebat, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada triase kuning, yaitu korban yang memerlukan perawatan dalam waktu beberapa jam karena kondisi mereka yang serius tapi tidak langsung mengancam terhadap nyawanya. Contohnya itu seperti serangan asma berat, luka bakar sedang, atau fraktur tulang terbuka. Yang ketiga itu ada triase hijau, yaitu korban yang memerlukan perawatan tetapi dapat menunggu karena kondisi mereka yang tidak serius atau mengancam nyawa. Contohnya itu seperti luka minor, nyeri punggung kronis, atau gejala flu ringan. Yang keempat ada triase hitam, yaitu korban yang telah meninggal dunia. Yang ketiga ada pos medis lanjutan, yang dimana ini dapat digambarkan sebagai berikut.
yang dimana bagan ini menggambarkan alur sistem triase dan penanganan medis lanjutan di lokasi bencana. Yang pertama itu ada area triase. Ini adalah area awal di mana pasien pertama kali dievakuasi dan dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan cedera atau kondisi mereka. Yang kedua ada kategori triase, yaitu hitam pasien yang sudah meninggal dunia, hijau yaitu pasien yang dengan cedera ringan yang dapat menunggu perawatan medis. Yang ketiga itu ada merah, pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan penanganan segera untuk menyelamatkan nyawa. Yang keempat itu ada kuning, pasien dengan cedera serius tapi tidak dalam kondisi yang mengancam nyawa. Mereka memerlukan perawatan segera setelah pasien yang merah. Yang selanjutnya itu ada evakuasi, yaitu langkah terakhir di mana pasien yang telah diberikan perawatan awal dievakuasi ke rumah sakit atau fasilitas medis lain untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Lalu ada fungsi dari pos medis lanjutan. Yang pertama itu ada tag atau tanda sebagai mengidentifikasi dan menandai pasien yang sesuai dengan tingkat keparahan mereka. Yang kedua itu ada treat atau perawatan, yaitu memberikan perawatan medis sesuai dengan prioritas yang ditentukan dalam triase. Yang ketiga itu ada transfer atau pemindahan, yaitu memindahkan pasien ke lokasi evakuasi atau fasilitas medis yang lebih lanjut sesuai dengan kondisi mereka. Bagian ini menunjukkan pentingnya pengorganisasian dan prioritas dalam penanganan bencana untuk memastikan bahwa sumber daya medis yang terbatas digunakan secara efektif dan efisien untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Jarak 50-100 meter dari lokasi bencana memastikan pos medis lanjutan cukup dekat untuk akses cepat tetapi juga cukup jauh untuk keselamatan dan ketenangan dalam penanganan pasien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.